Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Pesarean Joyodigdan di Kota Blitar selalu menjadi tempat mengungsi warga tiap gunung kelut meletus. Mbah Lasiman, penjaga pesarean, masih ingat bagaimana wajah para pengungsi bersimbah keringat. Kepala mereka mengadakan ke langit malam, menyaksikan kilat yang tidak berhenti. Menyambar-nyambar, meski was-was, warga percaya lahar panas, material batu bercampur kerikil serta pasir yang dimuntahkan Gunung Kelut tidak akan berani menyentuh kediaman Eyang Joyodigdo. Lahar Kelut larinya ke utara, tidak ke selatan, tutur Mbah Lasiman, penjaga pesarean Joyodigdan Kota Blitar. Karena lahar takut sama Eyang Joyodigdo. Sejarah mencatat pada tahun 1901 dan 1919 Masehi, Gunung Kelut meletus. Gunung setinggi 1731 meter dari permukaan air mengamuk. Material suhu tinggi yang dimuntahkan menguat, merenggut banyak nyawa. Pada tanggal 14 Februari 2014, Kelut kembali erupsi. Jutaan kubik abu vulkanik sempat melumpuhkan sebagian besar aktivitas di wilayah Kediri dan Yogyakarta. Sebelumnya, pada tahun 2008, erupsi Kelut memunculkan kubah atau anak Kelut. Letusan dahsyat Kelut juga berlangsung pada tahun 1965 dan tahun 1990. Material batu mencelat ke angkasa dan saat jatuh meluluh lantahkan banyak bangunan rumah. Tidak sedikit warga yang tewas akibat tertimpa material atau tertindih bangunan rumah. Namun warga yang mengungsi di kediaman Eyang Joyodigdo selamat. Hanya hujan debu, tidak sampai ada lahar, kata Mbah Lasiman yang sudah 11 tahun menjadi penjaga Joyodigdan. Joyodigdan merupakan nama kediaman Patih Kadipaten Blitar, Raden Mas Ngabahi Pawadiman Joyodigdo atau Eyang Joyodigdo. Konon Joyodigdo memiliki cemeti atau sambuk sakti bernama Kyai Samandiman yang mampu mengusir lahar Kelut. Pernah suatu ketika lahar hendak menerjang pendopo Joyodigdan. Namun ajaib, begitu Kyai Samandiman dilecutkan, lahar panas tiba-tiba menyingkir dengan sendirinya. Eyang juga rutin menggelar ritual rampongan macan sebagai tolak balak amukan Kelut. Kartodiwiryo, ayah Joyodigdo, seorang adipati Ngetan Kulon Progo yang bergelar Raden Mas Temenggung. Kartodiwiryo berpihak kepada Diponegoro dan bahkan turut bergerilya. Penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Belanda membuat karir Kartodiwiryo di pemerintahan berakhir. Sebagaimana nasib pengikut Diponegoro yang masih berumur belasan tahun, tumbuh mandiri. Ia menempa dirinya dengan menempuh laku riadoh atau tirakat serta berkelana atau mengembara.
Ia berguru kepada orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual, termasuk kepada Eyang Jugo atau Mbah Jugo. Eyang Jugo atau Mbah Jugo tak lain dari Raden Mas Suryo Diatmojo, putra Kiai Zakaria, ulama besar Kraton Ngayogyakarta. Karenanya ada juga yang memanggil Mbah Jugo dengan sebutan Kiai Zakaria II. Mbah Jugo juga salah satu pimpinan pasukan laskar Diponegoro yang terpaksa menyamar untuk menghindari kejaran. Dalam riwayat Eyang Jugo, Panembahan Gunung Kawi, terbit tahun 1954. Ia juga kemudian hijrah sekaligus menetap di lereng Gunung Kawi, Malang, ditemani Mbah Iman Sujono, putra angkatnya. Eyang Jugo merupakan guru Eyang Joyodigdo Terang Balasiman. Joyodigdo mendengar Blitar sebagai kawasan yang gawat. Para begal, kecu, perampok sakti berkeliaran di mana-mana. Para punggawa Kadipaten Blitar kewalahan. Melihat itu, Eyang Joyodigdo menawarkan diri kepada Bupati Blitar, Kanjeng Adipati Warsokusumo, mengatasi gangguan keamanan yang terjadi. Bupati mengizinkan. Joyodigdo yang terkenal memiliki ajian Pancasona menciutkan nyali para penjahat. Para begal memilih menyingkir daripada bertarung dan binasa. Ajian Pancasona atau rawa rontek merupakan ilmu kesaktian pilih tanding. Pemilik Pancasona konon tidak bisa dibunuh. Setiap mati, pengamal Pancasona akan hidup kembali saat jasadnya menyentuh tanah. Atas keberhasilan mengusir para begal, Kanjeng Adipati Warsokusumo mengangkat Joyodigdo sebagai patih Kadipaten Blitar. Peristiwa pengangkatan itu berlangsung pada tanggal 8 September tahun 1877 Masehi. Menurut penuturan Mbah Lasiman, Eyang Joyodigdo memiliki 4 orang istri. Dari keempatnya lahir 32 anak dan 4.000 buyut yang tersebar di Indonesia. Salah satu putra Joyodigdo menjadi Bupati Rembang, dan putra Bupati itu yang kemudian memperistri Raden Ayu Kartini. Jadi, suami Raden Ajeng Kartini merupakan cucu dari Eyang Joyodigdo, kata Mbah Lasiman. Menurut Mbah Lasiman, tradisi mengungsi ke pesarean Joyodigdan saat Gunung Kelut meletus terus berlanjut. Banyak yang percaya mereka akan dijaga seluruh pusaka peninggalan Eyang Joyodigdo. Pusaka tersebut, kata Mbah Lasiman, kadang memperlihatkan diri kepada peziarah. Wujudnya ular naga, kemudian 8 ekor harimau Lodoyo yang merupakan roh harimau dalam tradisi Rampongan Macan, terang Mbah Lasiman. Patih Joyodigdo mangkat pada tanggal 11 Maret tahun 1909 Masehi dan bermakam di pesarean Joyodigdan yang saat ini terdapat 125 makam. Sebuah keranda mayat berukir berada di atas pusaran Eyang Joyodigdan.
4 tiang besi penyangganya. Hal itu yang membuat pesarean Joyodigdan juga memiliki sebutan pesarean makam gantung. Sebutan gantung merujuk pada kepercayaan jasad pengamal ajian Pancasona akan hidup kembali saat menyentuh tanah. Mbah Lasiman membantah semua itu. Menurut dia, di dalam keranda yang tergantung tersebut berisi pusaka, pakaian atau ageman Eyang Joyodigdan dan ilmu Pancasona. Sementara jasad Eyang Joyodigdo tetap dimakamkan seperti pada umumnya orang meninggal dunia. Yang digantung itu bukan jenazah, melainkan pusaka, ageman Eyang dan ilmu Pancasona, pungkas Mbah Lasiman yang bertempat tinggal bersama istrinya di dalam area pesarean Joyodigdan.